sukacita tentunya. Dan pastinya siap untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, dan juga membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Amin adik-adik? Amin. Bersyukur sekali ya adik-adik, sekalipun kita masih di rumah aja, tapi kita masih bisa mengikuti ibadah secara online. Itu artinya Tuhan masih memampukan kita, Tuhan masih memberikan kita kekuatan untuk mengikuti ibadah secara online ini. Maka dari itu harus semangat ya adik-adik dan juga serius untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, Alkitab, Kidung Ceria, dan persembahannya sudah disiapin kan? Kalau sudah, Kak Tasya mau mengajak adik-adik untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian pembuka kepada Tuhan dengan bernyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 20, Bapa di sorga mengasihiku. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Kita membuka ibadah kita dengan berdoa dan juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman. Kita satu dalam doa. Bapa di surga yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memampukan kami, Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak Bapa. Sekalipun kami masih tetap berada di rumah, tapi biarlah sukacita karena memuji nama-Mu dan juga karena kami ingin mendengarkan firman-Mu tidak mengurangi semuanya itu Bapa, tapi justru Bapa, sekalipun kami di rumah, kami dapat tetap semangat untuk beribadah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat duduk tenang, kami dapat memfokuskan pikiran dan hati kami untuk hanya mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga ketika ibadah ini selesai, kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga kakak layan kami yang akan bercerita, Engkau yang memampukan kakak layan kami agar dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Kak Rita ya.
Pada hari Minggu ini kita akan berjumpa lewat bacaan Alkitab kita, ya, tanggal 28 Februari 2021. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita, adik-adik terkasih, dari 1 Tesalonika. Ya, 1 Tesalonika 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10 ya. Ya, Kak Rita tunggu. Apa kabarnya nih semua? Iya. Di tahun 2021 ini ya, harapan kita selalu sehat, dilindungi Tuhan Yesus selalu ya. Ya, udah dapat semua? Ya, kita sama-sama baca Alkitab kita dari 1 Tesalonika 1 ayatnya pertama sampai ke-10 ya, kita baca bersama. Kakak baca, adik-adik simak dari rumah masing-masing. 1 Tesalonika 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan menggema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ya, demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita tadi kita sudah baca bagaimana jemaat di Tesalonika, ya. Nah, yang perlu kakak kasih tahu di sini latar belakang dulu ya, bagaimana Rasul Paulus, ya, bagaimana Rasul Paulus itu mendapat berita yang begitu baik, ya, di jemaat di Tesalonika. Nah, adik-adik yang terkasih,
Tesalonika itu merupakan ibu kota dari Makedonia, ya, dari Makedonia yang dikenal sebagai kota perdagangan pada waktu itu, pada zaman Kekaisaran Romawi, ya. Nah, kota ini merupakan kota sejarah, adik-adik, ya, kota bersejarah di Yunani. Itu di bagian utara, kira-kira di bagian utara, dan merupakan kota pertama yang menerima surat dari Rasul Paulus, ya. Kota ini, ya. Nah, maka dari itu surat 1 Tesalonika ini dikenal sebagai surat pertama Rasul Paulus, dan surat Rasul Paulus, ya adik-adik, ya. Itu surat pertamanya, ya, di Tesalonika ini. Nah, adik-adik pasti bertanya dong, kok ada namanya siapa tadi, ya? Iya, di ayatnya yang pertama itu, ya. Di ayatnya yang pertama Paulus berkata Silwanus dan Timotius. Siapa sih mereka ini? Nah, mereka ini adalah dua orang sepelayanan Rasul Paulus yang selalu memberitakan, menceritakan bagaimana perkembangan, bagaimana pertumbuhan kehidupan jemaat yang ada di tempat pelayanan mereka. Sekalipun Rasul Paulus itu waktu itu ada di penjara, tetapi mereka berdua ini rajin memberitakan jemaat-jemaat yang ada di pelayanan mereka kepada Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus itu mengerti betul pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh teman sepelayanan mereka ini, adik-adik, ya. Nah, pada ayat yang ke-2 dan ke-10 ini, adik-adik, ada tiga ucapan syukur yang diucapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Makedonia, ya. Kenapa Rasul Paulus bersyukur, ya? Pertama, ucapan Rasul Paulus itu bersyukur karena iman yang dimiliki oleh jemaat itu, adik-adik, menghasilkan buah. Imannya itu bertumbuh, berbuah, berkembang. Itu dulu. Pertama, ya. Terus kedua, kasih yang dimiliki oleh jemaat itu, adik-adik, tetap dia bertahan, tetap dia melihat karya Allah. Mereka tetap pengharapan mereka itu tidak lari kemana-mana. Pengharapan mereka itu tetap kepada Allah. Padahal mereka awalnya adalah penyembah berhala. Itu hebatnya. Yang kedua, kenapa Rasul Paulus bersyukur di situ. Terus yang ketiga, pengharapan dan ketekunan yang dimiliki di jemaat itu, adik-adik, bukan tidak mempunyai tantangan, sayang. Bukan tidak mempunyai pergumulan, ya. Tetapi mereka tetap berpengharapan kepada Allah. Itu tiga itu, adik-adik, yang mau kita pelajari mengapa Rasul Paulus begitu bersyukurnya kepada jemaat, sehingga coba kita baca tadi, ya, bagaimana berkembangnya mereka sampai mereka itu ke Asyur, ya. Bagaimana iman mereka itu tidak perlu lagi diragukan, adik-adik, karena mereka berbuah, karena mereka itu bertumbuh dengan begitu baiknya. Lalu apa hubungannya dengan kita? Apa hubungannya dengan kakak dan adik-adik di rumah? Ya kan, pasti kita tanya dong. Waduh, pasti ada dong. Iya kan, sayang? Iya, betul sekali. Adik-adik dan kakak adalah pengikut Kristus. Adik-adik dan kakak sudah mengenal begitu baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sudah bagaimana Tuhan melindungi kehidupan kita. Sampai pada detik ini kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan, adik-adik dibangunkan untuk bisa mendengar kakak untuk beribadah, dibangunin mama untuk bisa beribadah. Apakah itu nggak hebat?
Hebat sekali sayang. Ya, hebat banget. Sehingga kasih karunia yang sudah kita rasakan itu sayang, yang sudah kakak rasakan, adik-adik rasakan di rumah, lewat orang tua yang memberi selalu nasihat, selalu mengingatkan untuk adik-adik baca Alkitab, berdoa bersama, memuji Tuhan bersama. Itu anugerah yang tidak bisa kita lupakan, tidak bisa kita beli adik-adik. Ya, ingat itu. Anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kepada adik-adik, itu akan berbuah, itu akan bertumbuh, itu akan terlihat dari apa? Dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita, dari tutur kata kita, tutur kata adik-adik ketika disapa, tutur kata adik-adik ketika adik-adik berkata-kata kepada orang-orang di sekitar adik orang. Maka dari itu adik-adik nggak perlu dong dibilangin, oh kamu pengikut Kristus ya, pantesan kamu selalu bawa Alkitab. Nggak perlu kayak gitu juga, iya kan sayang? Iya, adik-adik cuma terlihat dari apa? Dari tingkah laku yang santun, ya, dari tingkah laku yang begitu indah, begitu baik, begitu sopan, ya. Tahu waktu untuk belajar, tahu waktu untuk bermain, tahu waktu untuk game, ya. Sehingga mama papa pun nggak perlu lagi teriak-teriak kita, nggak perlu lagi marah-marahin kita untuk belajar, untuk buka bukunya, untuk mandi, untuk bangun, untuk makan sayur. Nggak perlu lagi itu. Anak tangguh nggak perlu seperti itu lagi. Karena iman yang ada di dalam adik-adik yang sudah mulai bertumbuh, yang sudah kelihatan itu akan harum di sekitarnya, akan dampak di sekitarnya. Lewat siapa nanti yang paling kelihatan, yang paling tahu? Mama, papa, guru di sekolah, teman di sekitar adik-adik. Maka dari itu sayang, jangan pernah, jangan tinggalkan, jangan lupakan hubungan yang baik adik-adik sudah pelihara dengan Allah. Tetap jaga dan semakin kuatkan itu, sehingga adik-adik, kakak, dan semua orang-orang di sekitar kita bisa merasakan bahwa kita adalah garam di dunia ini. Oke, demikian kita sayang firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita. Salam. Nah, adik-adik, tadi sudah dengar firman Tuhan ya. Semoga sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya mendengar, tapi juga kita dapat meresapi dan juga menghidupi firman yang baru saja kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dan juga mengumpulkan persembahan. Yuk kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 249. Baik yang pertama dan kedua. Apa tuh judulnya? Coba ada yang tahu? Siapa yang udah dapat? 200? Oh, salah ternyata. 264, baik yang pertama dan kedua. Maaf. Kidung Ceria 264, Tuhan betapa banyaknya.
Nah, adik-adik terkasih sudah tadi bernyanyi, baca Alkitab, dengar firman Tuhan. Udah seger ya? Sudah semakin segar. Ya, sekarang kita mau berdoa. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita lipat tangan semua. Ya, kita berdoa bersama ya. Nanti di akhir dari doa kita akan bersama-sama bernyanyi Bapa terima kasih. Udah siap ya? Iya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan, Tuhan kumpulkan kami bersama adik-adik terkasih kami di rumah. Lewat elektronik ini ya Bapa, kami boleh menyebarkan firman-Mu, memberitakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Bapa, boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, terlebih adik-adik terkasih kami. Kami berterima kasih akan semuanya itu ya Bapa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur juga ya Bapa kalau sampai saat ini Tuhan masih menyertai adik-adik terkasih kami dalam kesehatan, dalam belajar mereka, dalam kegiatan aktivitas mereka dimanapun mereka lakukan. Baik itu di rumah ataupun di sekolah ya Bapa, ataupun di tempat-tempat bermain mereka. Kami bersyukur ya Bapa, sehingga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kehidupan kami, dan kami boleh menikmati kasih karunia itu dan boleh kami sebarkan kepada orang-orang di sekitar kami. Bapa yang baik, kami juga mengucap syukur dan berterima kasih kalau Tuhan masih memberi kesehatan kepada kedua orang tua dedek terkasih kami, kepada keluarga mereka, kakak, adik, opung, opa, oma, tante, kakek, nenek, dan semua keluarga mereka. Berkati selalu kehidupan adik-adik terkasih kami ini ya Bapa. Jauhkan kami dari sakit, penyakit, dan mara bahaya, sehingga kami ya Bapa tetap senantiasa bersyukur, tetap senantiasa dipelihara oleh kasih karunia-Mu. Sekalipun ya Bapa kami masih anak kecil, sekalipun kami terkadang lupa ya Bapa, ingatkan kami Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan, anak-anak-Mu yang dengar-dengaran kepada Engkau. Bapa yang baik, inilah doa sembahyang kami, permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami juga tadi sudah memberikan persembahan, berkati persembahan kami ini ya Bapa. Biarlah persembahan kami ini boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa, inilah doa sembahyang kami yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan Yesus. Tuhan sempurnakan doa kami ini yang kami alaskan dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu sayang, sampai jumpa kembali.